renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 18 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Ferdinand, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat saudaraku dalam Tuhan kita. Renungan pada hari ini, Rabu 18 Juni 2025, dengan judul Tersentuh dengan Api Suci. Ayat tema kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 3 ayatnya yang ke-16, yang berbunyi, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Merupakan dosa dalam tradisi kuno untuk mempersembahkan korban di atas altar yang salah, atau membiarkan dupa dinyalakan dari api yang asing. Kita berada dalam bahaya, mencampur adukan yang suci dan yang umum. Api suci dari Allah harus digunakan bersama persembahan kita. Altar yang sejati adalah Kristus, dan api yang sejati adalah Roh Kudus. Roh Kudus harus mengilhami, mengajar, memimpin, dan membimbing manusia, dan menjadikan mereka penasihat yang aman. Jika kita berpaling dari orang-orang pilihan Allah, kita berada dalam bahaya, bertanya kepada dewa-dewa asing dan mempersembahkan korban di atas altar asing. Khotbah firman yang paling kuat tidak akan berguna kecuali Roh Kudus mengajar dan menerangi mereka yang mendengarnya. Kecuali Roh Kudus bekerja dengan dan melalui manusia, jiwa tidak akan diselamatkan atau karakter tidak akan diubahkan melalui pembacaan kitab suci. Perencanaan dan rancangan yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan tersebut seharusnya tidak bersifat untuk menarik perhatian pada diri sendiri. Firman adalah kekuatan, pedang di tangan manusia. Namun, Roh Kudus adalah efisiensinya, kekuatan vitalnya dalam memberi kesan pada pikiran. Mereka semua akan diajar oleh Allah. Yohanes 6 ayatnya yang ke-45. Allah lah yang menyebabkan terang bersinar ke dalam hati manusia. Akankah saudara-saudaraku yang melayani mengingat bahwa penting bagi kita untuk mengakui Allah sebagai sumber kekuatan kita dan Roh Kudus sebagai penghibur? Alasan utama mengapa Allah dapat berbuat
begitu sedikit bagi kita adalah karena kita lupa bahwa kebajikan yang hidup datang melalui kerjasama kita dengan Roh Kudus. Manuskrip Rilis 2, 45 dan 46. Roh Kudus senantiasa memperlihatkan kepada jiwa sekilas hal-hal tentang Allah. Kehadiran ilahi tampaknya melayang dekat, dan kemudian jika pikiran menanggapi, jika pintu hati terbuka, Yesus tinggal bersama agen manusia. Kekuatan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan menuntun kecenderungan kehendak kepada Yesus melalui iman yang hidup dan ketergantungan penuh pada kuasa ilahi untuk berkehendak dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Roh Kudus menerima hal-hal tentang Allah secepat jiwa memutuskan dan bertindak sesuai dengan terang yang dinyatakan. Manuskrip Rilis 2:46. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Dalam ayat inti renungan malam ini, Lukas 3 ayat 18 berkata, Aku adalah, maksudnya Yohanes Pembaptis, membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan kata-kata membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapa Roh Kudus dan apa itu api? Kita telah mempelajari mengenai Roh Kudus pada renungan malam sebelumnya, namun mari kita segarkan kembali tentang Roh Kudus. Roh Nubuat berkata dalam Letter 66 tanggal 10 April tahun 1894, paragraf 18. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus sendiri, bukan oknum yang lain. Lalu, bagaimana dengan api? Dalam Alkitab, api diartikan sebagai alat untuk membakar, menghanguskan, membinasakan, menghukum, memurnikan. Hal ini kita bisa baca di dalam Yesaya 66 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 7, dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh Yohanes bahwa Dia atau Yesus yang akan datang membaptiskan kamu dengan api? Roh Nubuat berkata di dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 283, paragraf 1. Mereka kemudian dibaptis dalam nama Yesus, dan sementara Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka, mereka juga menerima baptisan Roh Kudus, dengan mana mereka sanggup berbicara dalam bahasa-bahasa bangsa lain dan bernubuat. Jadi, mereka atau orang-orang yang dibaptis ini dibaptiskan hanya dalam nama Yesus saja. Dan ketika murid-murid menumpangkan tangan untuk menerima baptisan Roh Kudus, maka dengan menerima baptisan Roh Kudus ini, mereka juga dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam buku The Desire of Ages, halaman 107, paragraf 4. Nabi Yesaya telah menyatakan bahwa Tuhan akan membersihkan umatnya dari kejahatan mereka dengan roh yang mengadili dan membakar. Firman Tuhan kepada Israel adalah, Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Yesaya 4 ayat 4, Yesaya 1 ayat 25. Untuk berbuat dosa, dimanapun ditemukan, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29.
dalam semua orang yang tunduk pada kuasanya, Roh Allah akan membakar dosa. Tetapi jika manusia berpegang teguh pada dosa, mereka menjadi identik dengannya. Kemudian, kemuliaan Allah yang menghancurkan dosa harus menghancurkan mereka. Jadi, inilah makna dari kata-kata Yohanes, bahwa Yesus oleh Roh-Nya akan membaptiskan kamu yang menyatakan diri umat-umatnya dengan Roh Kudus dan api. Dalam prakteknya, murid-murid membaptiskan orang-orang yang bertobat dengan air, dan mereka menumpangkan tangan ke atas mereka. Mereka juga menerima baptisan Roh Kudus dan membersihkan dosa-dosa mereka, dengan mana mereka sanggup berbicara dalam bahasa-bahasa bangsa lain dan bernubuat, serta menerima hidup baru di dalam Yesus. Dengan demikian, mereka dapat masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus dan juga dengan Allah. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat tinggal di hadiratnya. Renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 178, paragraf 5 berkata, kekuatan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan menuntun kecenderungan kehendak kepada Yesus melalui iman yang hidup dan ketergantungan penuh pada kuasa ilahi untuk berkehendak dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Roh Kudus menerima hal-hal tentang Allah secepat jiwa memutuskan dan bertindak sesuai dengan terang yang dinyatakan. Roh Kudus dalam hati kita menolong kita dalam menyampaikan permohonan kepada Allah. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus dalam hati menolong kita dalam menyampaikan permohonan kepada Allah. Dengan demikian, Roh Kudus tersebut adalah Yesus sendiri, di mana sekarang Yesus berada di sorga, dan melalui Roh-Nya Dia ada dalam hidup kita. Bila mana kita berdoa, maka Roh yang ada pada kita ataupun Yesus sendiri akan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan apa yang tidak kita ucapkan. Roh Kudus mengetahui isi hati kita dan keluhan-keluhan kita juga. Saudara dan saudara sekalian, marilah kita serahkan diri kita kepada Allah agar dimurnikan, dibersihkan, disucikan, serta dimampukan untuk memancarkan cahaya di tengah kegelapan dunia yang mencintai dosa. Pelajarilah firman yang merupakan pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Ketika saudara-saudari dan saya menginginkan hikmat, kita pergi kepada terang dunia. Roh Nubuat berkata di dalam letter 55 tahun 1897, paragraf 34, demikian bunyinya, setiap pembawa terang di dunia ini melayani Allah, dan semua orang harus menyalakan pedupaan mereka dengan api suci yang dinyalakan Allah sendiri. Maka firman-Nya akan diberikan kepada mereka yang ingin engkau selamatkan, bukan melalui rutinitas yang membosankan, tetapi dengan cara yang akan membawa mereka terkesan. Mereka yang tidak pernah berhubungan erat dengan Allah tidak dapat menjadi saluran bagi kebenaran, karena mereka tidak menghormati Allah. Mereka tidak memiliki pengetahuan eksperimental tentang kebenaran. Roh Kudus bukan hanya menyentuh kita, tetapi juga hadir di dalam hati kita. Marilah kita menerima api suci, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi pembawa terang ke dunia ini dan banyak jiwa yang akan diselamatkan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami, sehingga dengan berdiamnya Roh Yesus dalam hati kami dapat menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dosa. Hanya dengan api suci ini, yaitu Roh Yesus,
dapat membersihkan hati kami dari dosa dan pelanggaran kami. Tolong kami ya Bapa, agar rendah hati dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan bimbingan dan pimpinan Bapa. Ajarlah kami melakukan kehendak-Mu dan mempersiapkan diri dan umat-umat-Mu untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kasihanilah kami ya Bapa, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.